wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Imam, apa kabar, Mam? Bagaimana, apa kabar? Alhamdulillah, terbaik sehat semua. Ada sehat, semuanya sehat. Keluarga kita juga sehat. Alhamdulillah, Pak. Apa doa dari kamu dan teman-teman? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sekarang teman-teman yang ada di Sulit Air, Imam? Kalau ini teman-teman keseluruhan atau teman-teman yang mana, Bang? Karena abang adalah wilayahnya Tari dan Sanggar, yang abang akan pertanyakan adalah teman-teman yang di Sulit Air yang terdampak COVID-19. Apakah sama dengan di Jakarta? Karena kalau di Jakarta, abang mendapatkan bantuan COVID-19 melalui dinas, melalui Sudin, dan abang juga kemarin itu juga dapat dari adik-adik IPSA Petamburan, kayak pemberian sembako. Nah, kalau di Sulit Air itu bagaimana, Mam? Kalau kondisi kita teman-teman di Sulit Air kali ini, Bang, Ya, alhamdulillah ada kondisi sehat. alhamdulillah ya. Banyak bantuan yang didapatkan oleh teman-teman di Sulit Air ini. Karena bantuan ada diturunkan pemerintah dengan bantuan yang namanya dana desa, ada juga itu bersama Bang 600.000. Kemudian ada bantuan BLT, PKH, itu pun hanya kepada orang-orang tertentu saja, tidak dipukul merata. Oh, tidak pukul merata. Apakah Imam Beberapa orang saja. Oke, apakah Imam udah coba ke dinas kebudayaan gitu untuk menanyakan prosedural untuk bisa mendapatkan bantuan? Kalau kami sejauh ini belum pernah dapat bantuan dan kami pernah sekali, Bang, bertanya kepada pihak dari dinas yang mungkin tidak bisa sebutkan namanya. Oke. Beberapa ibu itu sebutnya kami bertanya apakah kami dapat bantuan terhadap kami kan juga seniman terdampak COVID ya, Bang ya. Kami Iya, iya. COVID, jadi kami menanyakan bantuan untuk kami. Ibu itu bertanya mungkin bantuan itu hanya bisa didapatkan melalui jalur mandiri saja gitu. Dengan mungkin kita lebih eksistensi lebih tinggi untuk mencari bantuan di sana sini, maksudnya dalam mungkin tanda kutip mendapatkan bantuan melalui suatu apa gimana, emang nggak tahu ya, Bang. Oke. Sejauh ini kami dari Sanggar Kutiawati Nagari Sulit Air, selaku ketuanya belum merasa menerima bantuan 1.000 pun dari pemerintah untuk kami dalam kondisi COVID-19 ini. Oke. Katanya sih melalui bantuan mandiri gitu ya, Mam ya? Iya. Oke. Kami sendiri. Oke, kalau misalnya melalui bantuan mandiri, bagaimana dengan karena Sulit Air ini kan terkenal dengan SAS-nya, terkenal dengan Iya. IPSA, betul nggak? Iya, Bang. Nah, itu apakah ada sih respon atau perhatian dari orang SAS atau orang-orang IPSA yang ada di luar dari Sulit Air? Kalau IPSA Dangal kan ya jelas lah mereka tidak bekerja, betul nggak? Mereka sekolah, adik-adik sekolah, terus orang tua mereka petani. Apakah ada nih bantuan dari orang-orang rantau yang peduli terhadap berkesenian di Sulit Air, Mam? Sejauh ini Iman selalu mendoakan perantauan dan juga teman-teman yang ada kondisi sehat selalu ya, Bang. Karena walaupun kita tahu zona merah di Jakarta juga di teman-teman kita dimanapun yang berada, Iman belum mendapatkan sebuah kabar baik untuk sebuah pemberitahuan kami akan mendapatkan bantuan ataupun kesukarelaannya. Bertanya saja, kami belum pernah ditanyakan gimana Bang Imam atau gimana Imam kabarnya, teman-teman Sanggar, pembina Sanggar lainnya. Padahal kami ingin sekali diperhatiin untuk ditanya aja, kami sudah bahagia. Tapi sejauh ini kami belum dapat bantuan berupa uang atau sembako ataupun apapun itu namanya. Kami belum dapatkan dari SOP atau IPSA. Bahkan pertanyaan saja, kondisi kami saja belum pernah ditanyakan dalam kondisi baik atau tidak. Jadi memang belum ada dapat respon yang positif dari perantauan juga. Oke. Kami dengar kabar ada perantauan yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di sini. Tapi yang memang kecewakan mungkin itu saja, Bang. Seharusnya penilaian ataupun konsensusan masyarakat di sini itu lebih merata. Pembina-pembina Sanggar di Nagari Sulit Air ini di umumnya itu mayoritasnya orang tuanya adalah orang tua yang mampu. Bisa memang sebutkan profil mereka, kami ada 9 orang pembina umum, orangnya itu pembina dewasa dan juga 4 orang pembina muda.
yang mana pembina itu mayoritasnya itu adalah pedagang kantin di sebuah SMP yang memang tidak buka saat ini karena COVID-19, tidak buka SMP, jadi tidak jualan dong, nggak beli. Jadi sekolah itu nggak buka dan kita nggak dapat duit lagi. Kemudian pedagang kafe, ada cuma petani kerja di ladang, orang tuanya yang memang butuh kerja keras untuk dapat duit dan membuat panen tiba. Dan ketika hari ini kita membutuhkan uang seperti itu dan tidak mendapatkannya, karena kami hanya mendapatkan uang gaji kami di tanggal sebesar 100.000 per bulan. Yang ada kami lakukan selama tahun 2013. Itu pun itu naik tahun selalu naik uangnya. Sebelumnya bukan sebesar itu bang, lebih kecil dari itu, dan sekarang ada peningkatan 100.000 per bulan untuk 4 orang pembina dewasa. Itu empat orang pembina dewasa. Berarti pembina dewasa itu yang sangat membutuhkan gitu. Kalau anak muridnya Imam sendiri itu ada totalnya berapa itu di Sanggar? Kalau sekarang kami punya jumlah siswa yang di Sanggar yang terdapat dalam SK kami adalah 678 orang bang, yang mana memang 280 orangnya itu sudah kami wisudahkan, dan tersisa anak peserta itu kami ambil di anak PAUD usia dini. Di anak-anak PAUD itu ada sekitar kalau tidak salah ada sekitar 89 orang, di tingkat SD ada 78 orang, dan tingkat SMP ada 129 orang, tingkat SMA ada juga 84 orang. Jadi kami sangat banyak sekali, dan pembina-pembina itu pun yang sudah kami wisudahkan, kami rasa bagus menarinya, berkompetensi, kami tunjuk menjadi pembina lagi di antara anak Sanggar yang terpilih gitu. Dan jumlah kami semua ini tidak mencukupi untuk mendapatkan bantuan. Jangankan untuk anak Sanggar semuanya, pembina yang unggul saja yang berlima berempat itu tidak dapat bantuan sama sekali. Tidak dapat bantuan sama sekali. Tidak dapat bantuan sama sekali. PKH maupun BLT ataupun bantuan udah coba nggak Imam untuk datang ke kelurahan atau ke wali nagari Jorong, karena kan data kan dari mereka. Kami sering mendatangi kantor wali nagari untuk mengecek kembali adik-adik kami, pembina-pembina ini yang punya kakak orang tuanya yang kami rasa akan dapat ya. Kami lihat dari tahun ini COVID di bulan 3 kemarin dia nggak dapat, kemudian PKH juga nggak dapat, cuma mengambil BLT juga nggak kelihatan ada nama-nama mereka. Ternyata memang pembina Sanggar ini nggak ada yang dapat orang tuanya gitu kan. Jadi mungkin jawabannya memang mereka harus berusaha sendiri ya, mungkin ekonominya memang baik atau mereka dianggap layak atau berkemampuan tinggi dalam ekonomi. Cuma tidak tahu betul, tapi yang melihat secara garis besar semua pembina ini tidak ada yang dapat bantuan dari pemerintah. Oke. Pun dari Jawa ataupun dari pemerintah pusat begitu. Dari pemerintah pusat begitu ya. Nah, sekarang ini apa pengharapan Imam terhadap orang-orang di rantau, mungkin kayak SAS atau IPSA untuk menggugah hati nurani mereka untuk setidaknya bisa memperhatikan adik-adik kita yang lagi terkena dampak COVID di Sulit Air, khususnya ini untuk tari Sanggar yang ada di Sulit Air. Itu Sanggar di Sulit Air itu ada berapa sih? Gimana Pak? Sanggar di Sulit Air itu ada berapa sih, Mang? Ya Allah, jahilnya. Wah, kalau Sanggar resmi sekarang cuma ada satu yang punya nagari Sulit Air, dan Imam sendiri sebenarnya punya Sanggar pribadi. Tapi itu kan tidak tercatat resmi karena itu konvensional punya kita independen sendiri ya Bang ya. Yeah. Jadi kalau resmi Sulit Air punya cuma punya batu saja. Tapi kalau tim ini berbeda lagi namanya. Kalau tim Randai itu ada 3 yang ke SK kan. Tapi ya kalau boleh mempresentasikan tim Randai itu bisa disebutkan kurang begitu aktif karena memang mereka banyaknya adalah usia-usia yang di atas usia produktif. Kalau Sanggar ini Bang, di kami ini kalau boleh mempresentasikan sebelumnya, kami di sini anak-anak muda semua, hanya Imam yang berusia 25 tahun di Sanggar Pujawati. Yang paling tua itu hanya Imam saja gitu. Jadi kami selaku ketua Imam, selaku ketua Sanggar dan pembina lainnya mengajak yang muda berkarya, tujuannya biar lebih memperpanjang masa aktif kami dalam berkarya di seni tari negari Minangkabau khususnya selesai ini begitu. Jadi kalau Imam boleh sebutkan, harapan kami semuanya adalah kami ingin yang pertama itu pemerintah bisa memperhatikan kami. Sejauh ini kami rasa kami cukup berpotensi
Jadi dengan banyaknya karya yang sudah kami tunjukkan dan juga kami apresiasikan kepada masyarakat luas, kami sudah mengisi acara di berbagai tempat dan juga acara besar, baik itu di Singkara, Kebanggaan Kabupaten Solo, itu acara ulang tahun Festival Lima Danau maupun acara-acara gebiar bangsa konvensional lainnya. Kami sudah banyak melakukan acara ini, tapi kayaknya keadaan kami kurang cukup tinggi untuk mendapatkan sebuah penghargaan yang lebih apresiasi dari masyarakat perantauan ataupun pemerintahan pusat lainnya. Karena kami tidak dapat bantuan, kami sungguh berkecil hati karena kondisi seperti ini adik-adik di Sanggar sangat membutuhkan sekali ya Kang ya, membutuhkan sekali bantuan moral berupa materi untuk tanda maupun pangan mereka. Karena mereka memang membutuhkan itu karena tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan karena staf pekerjaan itu sudah diberhentikan, income tidak ada, pemasukan tidak ada, tapi pengeluaran tetap jalan seperti biasa. Iya. Nah, jadi ini membuat dampak yang sangat buruk buat adik-adik di tanah air. Kalau boleh meminta kepada pemerintah dan juga pusat dari bantuan-bantuan yang pernah ada, baik itu staf maupun digital yang sudah kompak sekali dan harum namanya di seluruh dunia, mungkin yang boleh katakan sedikitnya pandanglah kami di kampung ini yang tidak mendapatkan bantuan dengan baik. Ini tidak bicara masyarakat secara umum ya kan? Iya, betul. Ini bicarakan anak tangga dan juga pembina ya. Iya, benar. Kita masyarakat mungkin cuma menjanjikan tidak. Tapi kami memang benar tidak mendapatkan bantuan apapun itu, baik itu uang, sembako maupun bahan-bahan pokok lainnya. Kami tidak mendapatkannya itu. Karena sesungguhnya kami membutuhkannya, tapi sangat kami butuhkan saat ini. Karena ada sanggarnya juga di sini hanya digaji 100.000 per bulan untuk pembina dewasa, dan anak-anak pembina junior ataupun pembina muda hanya diberikan uang sukarela, uang makan saja mungkin 10.000 seharian gitu. Jadi apalah arti uang sebanyak itu untuk kami yang belum apa-apa ini. Jadi kami harapannya gitu kan, ya Allah kami bisa membantu memberikan karya terbaik, tapi di saat kami butuh, kalau pandang dan perhatikanlah kami yang sedang membutuhkan ini. Karena tidak enak disebut ketika kita adalah disebut negara paling sukses dengan perantauan terkaya, perantauan terhebat, perantauan terjaya, tapi dia tidak mampu memandang anak-anak kemenakannya di negara ini yang memang membutuhkan. Padahal kami sangat berharap sekali dapat kabar perantauan anak kita memberikan kami bantuan kalau sedikit banyaknya. Kami sangat mengharapkan bantuan seperti itu, tapi bukan buat Imam pribadi, tapi buat pembina-pembina lainnya yang memang mayoritasnya adalah keluarga tidak mampu. Imam sendiri kan terganggu dengan penglihatan, karena kan Imam tidak bisa melihat secara langsung. Setiap kegiatan-kegiatan pasti Imam ada pendamping gitu kan. Itu mata Imam itu emang tidak bisa sama sekali memandang, atau gimana? Apa sih nama penyakitnya itu, Mam? Sekarang Imam menderita namanya itu alopecia interlock. Itu bagiannya seperti ini Bang. Dia disebut katarak, dia bukan katarak, tapi dia itu jatuhnya kehancuran pada kornea. Jadi Imam tidak lagi bisa melihat warna, melihat cahaya, membaca radiasi cahaya ataupun merasakan bentuk gerakan dari apapun yang terjadi. Jadi sekarang Imam merasakan itu mata Imam putih saja, seperti ada kabut tebal yang sangat banyak yang tidak bisa menghalangi penglihatan Imam, yang memang sangat menghalangi penglihatan Imam melihat. Jadi Imam melihat abang kalian tidak melihat apa-apa, kecuali Imam mendengar suaranya dari atas saja. Kemudian dengan kondisi seperti ini, Imam dibantu oleh banyak sekali pembina, karena Imam berjalan tidak menggunakan tongkat, Imam berjalan harus dibimbing. Kalau bakso awalnya harus ditapa, ditebak, harus diiangan gitu. Jadi berjalan kemana-mana dibantu oleh 2 orang asisten Imam yang memang sukarela tanpa digaji juga, memang bantu dengan hati ikhlas dia dengan kakaknya yang memang apa adanya ini, tidak ada apa-apanya. Mereka bantu mengajar di sana sini, meminjam mata mereka untuk menyesuaikan sama gerakan Imam dengan aktualisasi pada anak-anak yang memberikan gerak tersebut gitu. Apakah sama tidak bentuk dan gerak ini dengan yang Imam ajarkan? Apabila ada kesalahan ataupun perbedaan, mereka lah pembina-pembina yang membantu. Yang alhamdulillah sampai detik ini sudah 10 tahun kami berkarya di negara Sultai ini, tangga Indergi sudah 10 tahun. Mereka sedia membantu Imam jika ada duka, sakit dan senang, selalu ada membantu. Walaupun mereka tidak pernah mendapatkan materi yang sangat-sangat luar biasa ataupun dikatakan cukup untuk mereka bahagiakan gitu Bang. Jadi gue selalu membangga hati, walaupun kondisi Imam tidak melihat, Imam masih bisa berkarya dibantu adik-adik yang paling membayang ini, dan anak-anak
Imam yang selalu membanggakan. Imam tentunya alhamdulillah lebih mengucap syukur kepada Allah dalam ujian yang dia berikan. Imam masih bisa berkarya untuk negeri dan membanggakan sulit saya dengan banyaknya kerja kami di dalam Amin. di stasiun TV maupun di acara besar posisi lainnya. Oke. Berarti dengan terkendalanya penglihatan, Imam masih bisa untuk merasakan apa yang dialami oleh adik-adik sanggar. Terus Imam juga berharap untuk ada bantuan. Kami ada yang memang sering gitu ya Bang, kan sekarang ada corona ini kan bisa video call rame-rame gitu kan. Iya. Kemarin yang terakhir berkumpul itu adalah malam takbiran. Di situ benar-benar hati Imam sangat lirih, dibuatnya sangat sedih dan juga apa ya, bisa dikatakan hancur gitu loh Bang, melihat ada Imam berkata seperti itu, benar-benar kecewa sekali karena karena besok pagi datang kami malam takbiran berkumpul pembina unggul dan juga pembina muda, mereka sharing Bang, maaf mereka kan panggil Imam di sekolah itu amat jadi Mak, adik lebaran ada kue lebaran, adik lebaran ada siup loh Mak, sedih banget deh, adik lebaran orang pakai baju bagus kita nggak pakai. Dengan positif tinggi yang bilang lebaran itu bukan masalah kue loh ya, bukan masalah baju loh, bukan masalah rendang atau ada atau enggaknya sambal yang kita makan, tapi masalah kesucian hati kita sudah bertobat selama 30 hari dengan nafsu, bersegera menafsu. Mereka tetap memberikan motivasi dari itu, tapi yang namanya hati berduka pasti mengurai air mata, tapi gue udah bisa membentuk juga Bang gitu, kita jadi menangis gitu, menangis jadi dia tadi itu kesedihan itu. Iya, nah itu yang disampaikan kepada para orang-orang SAPS yang orang-orang SAS yang ada di seluruh Indonesia, orang-orang IPSA yang ada di seluruh Indonesia. Tolong perhatikan adik-adik, teman-teman, saudara-saudara, anak kita yang ada di Sulit Air, khususnya mereka yang ada di Sanggar, satu-satunya Sulit Air yang sangat berkembang sekali, dan kondisi COVID ini membuat mereka emang benar-benar tidak ada pemasukan. Jadi harapan saya sebagai anak negeri Sulit Air juga yang berkesenian sama dengan yang dialami oleh Imam, adik saya, Imam dan timnya, yang kebetulan mereka adalah daerah Sulit Air yang jauh sekali jangkauan dari pusat keramaian, jauh dari jangkauan informasi. Walaupun teknologi sekarang ini udah canggih, tetapi karena alasannya Imam bahwa mereka bukan rutinitas seperti orang-orang yang megang HP, karena fokus mereka di rumah, adat istiadat mereka adalah orang-orang yang tidak diperbolehkan keluar lebih dari jam sebelum maghrib, dan mereka sehari-harinya saat ini kondisinya bantu orang tua bekerja. Ya alhasil mereka tidak memegang handphone, jadi mereka tidak tahu keberadaan dan kabar. Kalaupun TV, kadang kalau hujan di Sulit Air itu parabola itu juga tidak bisa tidak bisa ditonton. Akhirnya mereka mereka bermenung, mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi buat aku sih secara pribadi, hanya untuk mengetuk pintu hati orang-orang SAS, orang-orang tari yang ada di seluruh Indonesia, mungkin siapapun juga, ataukah asosiasi seni tari Indonesia atau Kemdikbud, yang kami dan adik saya ini berada posisi di Sumatera Barat, Kabupaten Solo, tepatnya di Sulit Air. Nah, apa harapan terbesar Imam saat ini khusus untuk orang Sulit Air? Kalau untuk orang Sulit Air yang di kampung, Imam selalu berharap insya Allah akan selalu berikan kita kemudahan dalam segala urusan dan mempermudah segala kehidupan kita. Walaupun kondisi saat ini Allah menguji kita dengan sebuah cobaan yang sangat besar, tapi percayalah badai itu pasti berlalu. Amin. Jangan pernah bersedih dan selalulah bersyukur dengan nikmat yang sudah kita miliki. Betul. Artinya rasa syukur itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah yang Maha Esa. Dan perantauan di Sulit Air yang ada di rantau, kita mengucapkan minahidin Pak izin sebelumnya bagi perantauan maupun masyarakat kampung yang belum sempat mengucapkan secara tatap muka. Kita mengucapkan semoga masyarakat perantauan diberikan kemudahan juga dan pekerjaannya, rezeki yang lapang, diberikan keindahan dengan segala aktivitasnya dan juga kemudahan dalam segala rezeki. Kalau harapan kami mungkin kepada perantauan, sedikit menengahlah ke belakang kepada kami anak kemanakan yang ada di kampung dan mano, mungkin kami bakal ke kurang lo datang batang turunan
tidak bangun tidak barangnya di tengah-tengah dimakan di ulet dulu. Jadi rasanya sampai mengadu itu mana papa sayur ini gitu ya Bang. Benar-benar tidak ada tempat mengadu, benar-benar tidak ada yang mempedulikan kami, kata tanda kutipnya memang tidak ada yang ingin tahu tentang kami, kabar kami saja tidak ada yang ingin bertanya apa itu teman-teman kita, yang padahal kami juga kita perantauan juga mengerti kondisi kami di kampung yang sangat terbatas. Karena kita di sini kan semuanya pelajar. Harapan kami tolong berikan pandangan kalian, apresiasi kalian terhadap adik-adik kita yang sudah bantu bersukarela jasa dan juga moral mereka maupun materi serta tenaga mereka dalam berpotensi melombakan seni di seluruh air ini. Kalau tidak ada mereka mungkin tidak akan ada keindahan seni di seluruh air ini. Sehingga bukan imam yang membanggakan seluruh air, tapi putih anggo hati ataupun sanggar putih anggo hati yang selalu menjadikan kami satu kesatuan yang kompak dan solid, sehingga selalu ada karya yang terbaik dari kami. Itu saja Bang. Oke. Dan tahun kita memberikan bantuan sedikit banyaknya dengan hati yang sangat bahagia kami menerima dan juga berbangga hati, dan kami masih bangga menjadi putra negeri air yang selalu dipandu oleh perantauannya yang disebut oleh orang Jaya dan juga Oke, jadi jelas buat perantau Sulit Air, tolong perhatikan adik-adik kita yang ada di kampung. Mungkin emang ini sesuatu yang tidak kita inginkan sebenarnya, karena ini terjadi di seluruh dunia COVID-19 ini. Tapi bukan berarti kita hanya bisa menerima. Bagi orang-orang SAS, orang-orang IPSA yang punya rezeki berlebih, kan tidak semuanya kita terdampak karena ada faktor dagang yang laku, ada yang tidak. Nah, mungkin yang masih bisa mengayomi, yang masih bisa untuk mencalia, setidaknya ada perhatian khusus buat sanggar putih anggo hati yang latihan mereka di Balai Lamo. Oke. Imam, terima kasih banyak udah ada di vlognya Bang Ramon. Dan mungkin malam ini akan Bang Ramon naikkan, dan izin Abang untuk bisa share ke grupnya SAS juga bahwa Imam seorang seniman yang punya keterbatasan penglihatan, yang adalah warga negari Sulit Air, kebanggaan orang Sulit Air, kebanggaan seniman yang ada di Indonesia. Berharap bahwa ada perhatian khusus terhadap adik kita, baik dari pihak pemerintah ataupun pihak dari nagari masyarakat Sulit Air yang tergabung di Sulit Air Sepakat SAS atau Ikatan Pemuda Pelajar Sulit Air IPSA yang banyak sekali menyebar dan banyak ada di setiap provinsi Indonesia. Salam, tetap sehat ya Imam. Salam untuk adik-adik semuanya. Izinkan Abang nge-vlog ini, dan hari ini Abang udah pergokin Imam. Teman-teman di perantauan maupun bapak dan ibu yang sangat jajaran pemerintahan yang sangat terhormat sekali dengan kedudukan mereka. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian yang sudah pernah kalian berikan di masa lalu ataupun saat ini. Apapun itu bentuk memori maupun material, kami belum pernah dapatkan itu. Kami ingin mengucapkan bagi yang mengenal imam secara profil dengan kehidupan imam sendiri, jangan menilai imam dengan kemampuan imam yang tidak bisa melihat ini atau keterbatasan imam yang tidak melihat, tapi jadikanlah keterbatasan imam yang tidak melihat ini sebagai cambuk bagi teman-teman yang bisa melihat untuk dapat mensyukuri nikmat Allah dan juga menjadi yang lebih baik daripada saat ini. Mungkin itu saja Bang, karena sejatinya bukan imam yang patut dipersembahkan atau dikasihani, tapi sejatinya kasihani diri kalian yang tidak mampu menjadi yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Itu saja. Oke, jadi ini adalah keluhan dari adik kita, bahwa kita jangan melihat saat kita membutuhkan, kita jangan melihat saat kita hanya menyaksikan dari hasil sebuah proses panjang berkeseniannya, tetapi lihatlah proses imam saat ini tetap berusaha untuk beraktivitas di seni dengan cara mengeluarkan air mata, keluh kesah, mengeluarkan perasaan hati yang emang mungkin dari bulan Maret kemarin udah jadi pemikiran yang terberatnya Imam terhadap adik-adik. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Imam udah ada di vlognya Ramon Riau channel. Nanti sebelum Abang share, Abang akan kabarkan Imam, dan Abang akan berdoa untuk
bahwa dengan jalan kayak gini, bahwa kita sama-sama orang sulit air berdua, Dek, kita berkeluh kesah terhadap kampung kita berdua, mau marah mau tidak, bahwa inilah curahan hati kita sebagai seorang pekerja seni yang sedikit sekali di sulit air. Mungkin bisa dikatakan imam sama abang saat ini. Iya. Jadi iya, kami berdua sama imam mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Imam jaga kesehatan, semoga matamu cepat sembuh, Dek, biar kita bisa saling bertatap dan saling meluapkan perasaan seni kita. Buat teman-teman yang juga tahu gitu ya Bang ya, Iya. kan operasi cangkokornya itu sangat besar modal operasinya. Betul. Teman-teman tahu link untuk mendapatkan bantuan pencangkokan kornea secara gratis ataupun dengan biaya yang rendah, gitu Imam ingin diberikan bantuan untuk penyampaian link. Oh iya. Gue juga keluarga yang tidak berkecukupan tinggi yang hebat banget bisa operasi setiap tahun ini operasi 2014. Gue ingin mencari kornea yang cocok yang bisa yang sesuai dengan kantong orang tua gitu. Kalau bisa tidak mengeluarkan biaya juga gitu, dan kalau ada yang bantu dengan materinya yang lebih, kan bisa membeli 5 kali akan dengan sangat-sangat bersyukur dengan bantuan. Aman, karena abang juga punya keterbatasan, karena kita cuma seniman, Dek, ya kan. Bahagia itu kita ada, tetapi bukan berarti kita kaya. Itu aja. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak buat penonton semua. Jangan lupa like dan subscribe serta komen. Kalau mau tanya tentang Imam, kalau mau berbagi tentang perasaan juga boleh di channel saya. Dan buat yang udah mengenal Imam, jangan lupa nomor Imam ada di bawah ini atas nama saudara Imam. Ya, relung hati yang paling dalam adalah gimana kita untuk bisa membantu orang yang terdekat kita. Setelah itu baru kita bantu orang yang terjauh dari kita. Jika orang yang terdekat kita udah cukup, baru kita memberikan bantuan kepada orang yang terjauh kita. Itu aja. Saya Ramon Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.